Oke, seperti ini saya sambung dulu ke bagian ini. Mudah-mudahan cukup kabelnya. Jos segini, cos. Kita kasih timah dulu. Ini bagian plus mic-nya. Ini bagian ground-nya. Ini bagian adeknya nih. Adek siapa? Adek-adek. Bukan adek kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Rosyidi Channel. Meneruskan video sebelumnya. Video sebelumnya review tentang Lab Soundcard F998. Soundcard keren, suara jernih, tapi menurut saya ada keterbatasan dari channel mic-nya. Seperti yang dibahas sebelumnya, pada video sebelumnya itu ada di sini cuman mempergunakan satu mic kondensor. Adapun headset jarang juga digunakan sih ya, cuman sebagian orang saja yang menggunakan ke headset langsung. Di sini untuk recording ada 3 output untuk recording. Nah, pada video kali ini saya ada beberapa kenakalan. Ada beberapa kegilaan. Aduh. Di dapur yang goreng asin sampai ke sini. Berhubung mic kondensornya cuma satu, saya akan rubah mic kondensornya jadi 2. Mic kondensor 2 tambah dengan mic dinamik 1. Mic dinamik colokannya seperti ini. Yang besar seperti ini. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin mempraktekkan untuk tambah mic dinamik ini sangat mudah, karena ternyata di dalamnya sudah disediakan oleh pembuatnya. Si pabrik sudah menyediakan untuk jalur mic dinamik. Coba lihat fokusnya. Fokusnya hilang. Nah, ini untuk jalur mic plus. Ini mic plus, maaf, mungkin kelihatan ya di kamera bisa terlihat. Ini untuk mic plus, ini untuk ground, ini untuk AD. AD itu automatic detectionnya. Ini untuk AD, ini untuk ground, ini untuk mic plus. Bagaimana pemasangannya? Kita memerlukan satu buah soket mikrofon dinamik ya, tentunya yang 6,5 mili. Tapi tidak bisa menggunakan tipe ini. Tidak bisa menggunakan tipe ini, kenapa? Karena tipe ini koneksinya itu plus. Sementara si rangkaian ini membutuhkan koneksi on ground. Jadi fungsinya begitu dicolok mic ini dengan ini harus nyambung. Nah, jalur ini dengan ini harus nyambung. Itu disebut AD-nya atau automatic detection-nya. Jadi dengan on-nya itu otomatis si preamp akan bekerja. Kalau menggunakan ini tidak bisa, karena di sini tidak ada detection di ground, tidak ada switch di groundnya, ini hanya switch di plusnya. Jadi pergunakan mic atau soket mic seperti ini. Nantinya ini yang ground, ini yang AD, ini yang plus. Sebelum ke yang lain-lain, rencananya banyak sih. Rencananya banyak. Saya akan up penguatan. Awalnya untuk jalur mikrofon ini masing-masing dipotong dengan 3K2 atau 3,2 kilo, 3200 ohm. Saya akan turunkan ya setengahnya, ibaratnya jadi 1K5 atau 1 kilo. Akan turunkan itu supaya lebih sensitif, karena di video sebelumnya, di video yang ini, nah di video yang ini itu kurang sensitif untuk mic BM800 dan mic dinamik. Itu mic dinamik menggunakan jalur kondensor ya. Apalagi menggunakan jalur dinamik langsung yang tanpa tegangan. Nah, rencana kedua,
Setelah saya up, saya akan rubah bagian headset ini. Ini bagian headset nih. Up. Ini bagian headset. Saya akan buat jadi mic 2. Jadi nantinya akan ada mic kondensor 2, mic dinamik 1. Jadi 3 mic. Sebenarnya bisa beberapa mic sih, mau 5 mic sekalipun bisa, asal kita mau aja pasang jalurnya. Kebetulan jalur ini enak dirubah, mau itu mau jadi headphone atau mau jadi mic, itu enak jalur ini. Karena jalurnya tidak begitu berjauhan. Hanya motong beberapa 2 jalur dan menyambung beberapa jalur supaya terjadi kondensor mic di sini. Gitu. Saya akan pasang dulu untuk dinamik dulu ya. Untuk bagian dinamik dulu, nanti hasilnya gimana. Karena belum tes nih ya kalau sini. Kalau yang video sebelumnya yang tadi itu untuk dinamik sudah dites dan itu nempel di mulut. Untuk BM800 pun udah dites nempel di mulut, kecuali mic clip on ya. Kalau mic clip on cukup lah ya. Cukup sensitif untuk jarak disimpan di dada. Kalau disimpan di bawah tetap kecil sih. Saya sambung kabel dulu. Satu yang harus diperhatikan, untuk kabel itu kita tidak bisa menggunakan kabel yang 3 jalur, walaupun ini 3 ya. Kita tidak bisa menggunakan kabel seperti ini. Kenapa? Karena body ini plastik. Jadi body ini bukan grounding. Ditakutkan kalau kabel seperti ini, memang enak pasangnya. Kabel seperti ini ditakutkan terjadi interferensi dari luar atau terjadi dengung atau noise dari kabel ya. Jadi pergunakan kabel abserem, namanya kabel abserem ya. Kabel seperti ini yang kalau beli di toko bilang aja kabel abserem atau kabel stereo lah bilangnya. Ini ada 3, jadi 1 untuk grounding. Groundingnya melilit di tengah-tengah, jadi aman grounding semua. Kita ini bisa dibikin plusnya, ini bisa dibikin adanya. Saya buat dulu kabelnya ya. Nah, ngupasnya enak tuh kalau kabel ini enak. Nanti akan terasa udah kena ke bagian besinya, udah terasa. Dikeliling aja gini. Nah, tinggal tarik ini. Setelah ini jadi 3. Kita bikin 3 jalur. Hati-hati jangan sampai beradu ya. Utamanya yang tengah ini nih, yang tengah ini lilit aja gini. Nah, udah ada 3 jalur. Saya akan ukur dulu untuk posisi letaknya nantinya. Posisinya begini nih. Di sini nanti ada baterai. Nanti saya akan posisikan mic di sini. Mic di sini berarti kabelnya dari sini ke sini. Ya, segini cukup lah ya. Dikira-kira mudah-mudahan nyata. Seginilah cukuplah. Saya potong dulu ya. Oke, seperti ini. Saya sambung dulu ke bagian ini. Mudah-mudahan cukup kabelnya. Jos segini, cos. Kita kasih timah dulu. Ini bagian plus mic-nya. Ini bagian ground-nya. Ini bagian adeknya nih. Adek siapa? Adek-adek. Bukan adek kakak ya. Ya, gitu. Kita sambung untuk adeknya. Kita pakai penjepit, ini aja lah. Supaya nempel saja. Nah, ininya jangan terlalu panjang, dipasin aja. Tapi jangan terlalu pas juga, nanti kalau kepanasan kesininya akan leleh nih. Kalau ini kepanasan nanti leleh, agak berjarak aja. Nah, saya kasih segini lah. Saya kasih timah dulu. Jangan terlalu panas ya bagian kabel ini, karena gampang leleh nih ke kabel ininya. Hantarannya cukup cepat merambat. Nah, udah dipasangnya seperti ini. Ya. Sebenarnya di sini ada untuk soket sih. Enaknya ke soket ya pasangnya. Tapi nggak apa-apa. Ke sini aja langsung.
Diperbesar zoom, mudah-mudahan terlihat oleh kawan-kawan. Nah, seginilah terlihat ya. Saya yang nggak terlihat justru terhalang kamera. Cobalah, bisalah. Tuh kan, saya terhalang kamera, nyolernya susah. Tuh, untuk ground nanti tengah, kita ground bisa ngambil kemana aja sebenarnya. Ini sasaran ke sini ya. Udah gitu. Untuk groundingnya, kalau ditakutkan menyentuh ke yang lain, kita bisa ambil ke sebelah sini ibaratnya. Ke sebelah sini ibaratnya. Kalau ditakutkan nyentuh ke yang lain, supaya aman, kita kasih dulu isolasi sedikit, bukan isolasi, selongsong bekas pemotongan kabel tadi. Dibikinkan penutup. Iya, seginilah. Nah, jadi seperti ini pemasangan. Kembali saya ingatkan, satu untuk mic plus. Nah, mic plus yang saya pasang kabel merah ini, satu untuk AD tengah-tengah ground. Yang grounding saya pasang di bawah nih. Itu. Saya akan tes dulu hasilnya bagaimana. Mudah-mudahan tidak kedot. Tapi yakin kedot sih. Belum saya up sih. Cuman ini mau tes dulu mic. Bener gak jalur ini jalur micnya berfungsi gitu. Tapi kalau lihat struktur rangkaian, sepertinya berfungsi sih. Cek. Nah, ini hasilnya tanpa saya tambah rangkaian apapun ya. Hanya tambah kabel dan soket. Sudah jadi tambahan mic dinamik. Jadi dari sananya sudah ada nih untuk mic dinamiknya. Cuman nggak dipasang, entah kenapa maksudnya. Mungkin ada versi lain yang menggunakan mic dinamik, casingnya mungkin ya. Nggak tahu juga. Ini ke mulut saya nempel. Kasih jarak jauh. Jarak 4 jari segini. Jarak 4 jari segini, 4 jari. 4 jari segini. Kalau dekat segini. Saya akan up tiga-tiganya, yaitu nanti saya akan bikinkan ini jadi mic kondensor, ini tetap mic kondensor, ini mic dinamik. Jadi nanti punya 3 mic sekaligus. Sekaligus saya akan up penguatan supaya lebih sensitif lagi, karena ini udah full semua ya. Ini udah full semua, supaya jangan full banget lah. Supaya jangan full banget kebangetan. Ini suaranya dinamik, gak ada saya tambah apa-apa ya. Mungkin nanti ya setelah ini akan saya up penguatan, bukan penguatan sebenarnya sih, pengurangan tahanan input. Jadi diperkecil tahanan inputnya yang asalnya 3K2. Nanti saya cari-cari dulu resistornya ada enggak. Mudah-mudahan ada lah. Sekaligus saya akan modif untuk bagian kondensor mic satu lagi. Cek, aduh enak nih. Aduh enak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah dulu ya. Sebelum saya meng-up atau mengurangi tahanan resistor input, saya akan sekalian cabut dulu ini, karena nanti ini akan difungsikan sebagai
mic dinamik. Saya nggak fungsikan sebagai handsfree ya, karena kebetulan kebutuhan handsfree pun sudah jarang untuk saya sendiri nih, nggak tahu yang lain. Dan kebanyakan saya punya handsfree jelek-jelek, jadi dipasang handsfree gorok-gorok micnya gitu. Tapi ada juga yang masih mempergunakan handsfree, ya jangan dirubah ininya. Ini bisa untuk handsfree, tapi micnya agak pelan ya kalau untuk handsfree. Ini. Saya cabut dulu ininya ya, supaya bisa kita lihat jalurnya, yang mana aja yang kita pindah, yang mana aja kita cut. Untuk cabutnya ini menggunakan blower ya, atau hot air, atau solder uap bahasanya. Bahasanya apa ya? Solder uap atau apa? Susah nggak kelihatan kamera. Di sini aja. Sini aja lah. Kelihatan mungkin. Saya akan cabut dulu ininya. Cuman jepitnya susah kalau gini. Ntar saya cari dulu posisi yang enak. Kita cabut dulu menggunakan solder uap ya. Saya panasi dari bawah karena atasnya plastik, ditakutkannya leleh plastiknya. Jadi saya langsung panasi dari bawah saja. Mudah-mudahan gak sulit sih. Nah, udah terangkat, nggak lama kok. Tapi kalau gak pakai solder uap ya mau tidak mau harus congkel-congkel nantinya. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin mencoba modif ini ada beberapa jalur yang akan saya rubah. Karena ini tadinya bagian handsfree, saya akan rubah. Ini awalnya ini jalur headphone ya. Maaf, gak kelihatan. Ini awalnya jalur headphone, ini pun jalur headphone. Jadi headphone itu dari kapasitor ini dia masuk ke sini. Kita perkecil dulu. Dari kapasitor ini nih, kapasitor output ini dia masuk ke sini, lalu masuk ke sini ke R berapa ini? 200 ohm ya? Gak kelihatan di kamera berapa ohm? Oh, R 2,2 ohm. R 2,2 ohm ini dia berfungsi biasanya sebagai pius sih, atau sikring. Karena kemungkinan ya ditakutkan nyambung ke speaker aktif, karena speaker aktif itu biasanya suka ada tegangan juga. Entah juga, saya pun nggak paham sih. Banyak orang nyolok handphone ke speaker aktif langsung mati handphonenya, gitu. Ataupun sebaliknya gitu, ataupun dari handphone ngeluarin tegangan mungkin gitu kan. Nah, ini akan saya potong. Ini saya potong jalur ini nih. Jalur ini saya potong. Dan ini nanti akan saya sambung langsung ke sini. Ini saya potong, saya sambung langsung ke sini. Ini saya potong, nanti saya sambung langsung dari sini ke sini. Gitu. Nah, saya potong dulu ya. Nah, ini nih, ini yang saya potong nih. Ini bisa di sini dipotongnya, bisa sini aja potongnya nih. Sekalian aja dua-duanya saya potong. Coba saya pakai lensa potongnya ya. Gak kelihatan Terlalu di zoom malah jadi blur. Saya pakai lensa untuk supaya jelas zoomnya. Nah, ini saya potong.
Udah terpotong nih. Intinya jalur ini jangan sampai masuk ke sini ya. Udah nih, udah terpotong. Udah terpotong nih. Dua jalur ini udah terpotong. Dua jalur ini sudah terpotong, dan saya potong juga jalur yang ini nih, yang ke sini nih. Jangan sampai nyambung ya. Karena nantinya ini dan ini akan digunakan sebagai mic. Ini dan ini sebagai mic, ini jadi ground. Saya potong juga jalur ininya. Saya barengkan aja di sini dua-duanya sekalian. Nah, ini nggak tebal sih, cuma pisaunya aja nih yang tumpul. Udah terpotong. Nanti saya akan jumper dari sini ke sini, dari sini ke sini. Saya klik dulu untuk ininya supaya bisa nempel untuk timah nantinya. Mana kelihatan nggak pakai lensa nih? Supaya kawan-kawan juga bisa lihat. Saya belum punya mikroskop nih. Nanti kalau punya mikroskop lebih enak lihatnya. Kebetulan belum punya mikroskop. Mahal. Nah, saya klik jalur ininya ya. Nah, terbalik lagi pisaunya. Ini saya lihat ke kamera ini, makanya agak ngaco nih ngeriknya nih. Nggak lihat ke ini. Nah, ini udah satu, ini satu lagi. Nah, udah cukup aja segitu. Intinya ada untuk tempel timah. Ada untuk tempel timah lah intinya. Saya kasih dulu timah. Kalau lihat di kamera gak kelihatan, untuk nyolder mata saya jelek. Ntar saya pakai lensa dulu ya. Kalau diginiin saya yang kehalangan justru. Gak kelihatan lah. Dah, saya kasih timah aja, ini gampang kok. Kawan-kawan pun mempraktekannya mudah. Hanya memberi timah aja dan nanti menyambung. Nanti sambungannya akan saya videokan lah.